Makanya kalau pada hari ini kita ada yang merasa telah bertahun-tahun sholat, tapi masih juga melakukan keburukan, mencela orang lain, saling berselisih, berarti ada yang salah tata cara sholat kita kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wal 'aqibatu lil muttaqin la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, Sayyidul Ayyam, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan karunia-Nya, nikmat yang sangat banyak, sehingga kita dapat menghadiri rumahnya Allah, memenuhi seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan seluruh aktivitas kegiatan kita di atas muka bumi ini hanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah. Betapa banyak dari mungkin saudara kita, famili kita yang mungkin berhalangan. Ada dari mereka yang mungkin dalam perjalanan, ada yang mungkin masih berbaring di rumah sakit, ada yang mungkin beragam macam permasalahan sehingga dia tidak sempat untuk mendatangi rumahnya Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di setiap Jumatnya Nabi SAW, para sahabat, para ulama selalu mengingatkan kepada kita semuanya agar senantiasa kita terus meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, pada hari Jumat berbahagia ini, izinlah khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan para jamaah agar kita senantiasa memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan nilai ketakwaan berupa ibadah mahdhah, mendekatkan diri kepada Allah berupa salat maupun amalan yang lainnya, serta juga tidak menyampingkan memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Itulah yang banyak didefinisikan oleh Al-Quranul Karim yang Allah turunkan dan disimpulkan oleh para ulama. Insan yang senantiasa terus bertakwa berarti dia terus menerus memperbaiki hubungannya kepada Allah dan juga antar sesama manusia. Kalau ada hari ini dari kita merasa baik hubungan kepada Allah tapi belum baik hubungan antar sesama manusia, berarti ada yang salah cara kita bertakwa kepada Allah. Kalau pada hari ini dari kita ada yang merasa baik hubungan sama manusia tapi hubungan sama Allah malah terputus, berarti ada cara yang salah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, dua hubungan ini harus senantiasa kita istiqomah mempertahankan
dan terus kita tingkatkan sehingga kita menjadi insan yang bertakwa, yang qualified di mata Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang dulu hanya sendirian berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Kemudian ada beberapa yang bergabung hingga berjumlah 10 orang. Kemudian dari 10 orang berjumlah bertambah banyak, berawal dari diam-diam, kemudian dengan cara terang-terangan. Sungguh itu penuh dengan perjuangan jamaah rahimakumullah. Pada hari ini kita tinggal memetik buah-buahnya, hanya ingin mempelajari ilmunya. Apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW pada sahabat, mereka dulu habis berperang, mengorbankan jiwa dan raganya, hartanya, negerinya, semua ditinggalkan untuk pergi hijrah bersama Nabi SAW. Pada hari ini kita hanya tinggal membaca, mengkaji, mempelajari Al-Quran dan hadis, itu pun mungkin terasa berat oleh kita. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, senantiasa kita terus bersolat kepada Nabi dan membuktikan bahwasanya kita betul-betul pengikut Nabi SAW, bukan hanya sebagai status, tetapi betul-betul umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ila akhir ayat. Sungguh kata Allah, kamu semua adalah sebaik-baik umat yang pernah aku ciptakan. Sejak dari Nabi Adam sampai dengan Muhammad SAW, kitalah umat yang paling terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu yang Allah muliakan adalah kaum Bani Israel, mereka membangkang, membunuh para nabi dan melakukan banyak penyelenggaraan penyimpangan. Tapi pada hari ini Allah berikan rasa kasih sayang dan rahmatnya kepada kita. Walaupun ada dari umatnya Nabi melakukan kesalahan, walaupun ada umatnya Nabi yang membangkang kepada Allah, tapi umatnya Nabi Muhammad SAW tidak ada pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita merasa pada hari ini musibah yang kita timpa pada hari ini, apakah itu berupa gempa, tsunami, banjir, longsor, itu adalah azab, salah jamaah rahimakumullah. Allah tidak akan pernah mengazab umatnya Nabi Muhammad SAW. Azab itu hanya berlaku pada umatnya terdahulu. Kita ambil contoh dari umatnya Nabi Musa, orang Bani Israel, ketika mereka disuruh beribadah pada hari Sabtu, yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah yang kelima itu, "Walaqad 'alimtum alladziina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Dan ingatlah ketika kami telah sampaikan kepada orang Bani Israel beribadah pada hari Sabtu, tapi mereka tidak beribadah, maka Allah seketika azab mereka menjadi kunu qiradatan khasi'in, jadilah seekor kera yang sangat hina. Pada hari ini jamaah rahmatullah, banyak dari umat Nabi Muhammad yang tidak salat, banyak dari umat Nabi Muhammad yang mungkin bertumpah darah, saling membunuh, merampok dan sebagainya, tapi Allah tidak pernah mengazab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di surah Al-Anfal disebutkan Allah tidak mengazab selagi di umat itu masih ada mereka yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada dari mereka yang bertaubat. Masih ada mereka yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas jemaah rahmatullah, di manakah kita letak rasa malu kita di depan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi SAW meminta salah satu dari sahabatnya, salah satu sahabatnya Ibnu Mas'ud, untuk membacakan surah, maka dibacakan surah An-Nisa. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 41-nya Nabi menyatakan, "Wahai sahabatku, stop sampai di sini." Nabi mengatakan hentikan sampai ayat 41. Nabi tidak sanggup dan Nabi menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah rahmatullah? Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza jama'nakum biyaumin la raiba fi. Fa kaifa idza jama'nahum, bagaimana suatu ketika nanti kami akan kumpulkan seluruh umat. Fa kaifa idza jama'nahum min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad ala haula'i syahida, menjadi sebagai saksi pada hari itu, pada hari kiamat. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa AS, tidak ada yang sanggup untuk
bisa bertanggung jawab dan menjadi saksi. Hanya kepada Nabi Muhammad SAW sajalah yang Allah timpakan. Maka jamaah rahimakumullah, betapa bersyukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dalam ayat disebutkan, tidak ada umat terdahulu yang masuk ke surganya Allah kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW pertama kali masuk ke surganya. Beda nilai ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Walaupun umur Nabi dan Rasul terdahulu sampai dengan 1000 tahun kurang 50 seperti Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun itu dari masa dakwahnya saja. Beda nilainya dengan umatnya Nabi Muhammad yang beribadah kurang lebih umurnya 60 sampai dengan 70 tahun atau bahkan lebih. Beda nilainya. Salatnya yang 5 waktu itu menjadi 50 kali. Yang awalnya 50 waktu, kemudian dimintakan di kekurangan sampai dengan 5 waktu pada hari kita laksanakan, itu nilainya 50 kali, sama seperti umat Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada yang sanggup. Maka jamaah rahmatullah, dengan momentum seperti ini kita harus sadar. Kita harus sadar, maka kalau kita sia-siakan umur kita pada hari ini, sungguh kita termasuk umat yang merugi di hari kiamat kala. Hadirin jamaah salat jamaah rahimakumullah. Pada hari ini kami ingin menyampaikan dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang terdapat surah Al-Mu'minun. Allah memesankan kepada kita, kalau engkau adalah umat Nabi Muhammad, maka berdoa kepada Allah. Nabi menyampaikan, berdoalah kepada Allah agar mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah kuncinya syarat-syaratnya? Maka syarat-syarat itu bisa kita lihat yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh kata Allah, jika engkau tidak yakin, aflaha, sangat berbahagialah, sangat sukseslah. Al-mu'minun, orang-orang yang kuat betul iman dalam hati dan jiwa raganya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedikit kalau kita kaji ayat ini, Allah diawali dengan huruf qad yang menyatakan adalah mengkonfirmasi untuk menekankan bagi kalian yang ragu kata Allah. Sungguh kata Allah, aflaha, sangat bahagialah, sangat sukseslah, sangat senanglah, sangat tenanglah bagi mereka al-mu'minun yang betul imannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalimat aflaha berarti adalah menang, bisa bahagia, bisa sukses bukan hanya di dunia saja tapi juga di akhirat. Derivasinya adalah dari kata falah. Falah yang berarti adalah kemenangan kalau kita lihat terjemahannya. Tidak cukup dengan terjemah rahmatullah, kita harus belajar di bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada namanya senang farah. Fariha, senang. Menang bisa juga menggunakan kata faza, fauzan. Kalau dua kalimat ini kita gabungkan, maka dia menjadi kalimat aflaha, falaha. Falah, setiap muazzin yang memanggil kita 5 kali dalam satu hari itu menggunakan redaksi kalimat falah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari kita salat, mari kita sukses. Mari kita salat, mari kita bahagia. Jadi sebenarnya jamaah rahimakumullah, setiap hari 5 kali Allah ingatkan dari kita melalui muazzin, itu bukan hanya untuk salat kepada Allah saja, tapi secara tidak langsung Allah mengatakan, "Hei, engkau yang mungkin merasa belum bahagia dalam hati dalam hidupnya, ayo aku panggil salat. Mungkin kau merasa belum sukses dalam karirnya, ayo panggil salat. Mungkin ada yang merasa belum bagus dalam dunia pendidikannya, aku panggil untuk salat." Itulah secara tidak langsung Allah panggil. Makanya menggunakan redaksi aflaha al-mu'minun. Al-mu'minun berarti adalah orang-orang yang betul melekat iman dalam dirinya. Ada orang yang sekedar beriman, awal beriman namanya amanah dalam bahasa Arab. Kalau imannya konsisten disebut dengan yu'minu fil mudhari'na. Kalau iman itu telah melekat dalam jiwanya disebut dengan al-mu'minun. Maka jamaah rahmatullah, dalam redaksi ini Allah menggunakan mu'minun, bukan amanah, bukan yu'minu. Artinya apa jamaah rahmatullah? Iman yang Allah tawarkan ini bukan iman yang sekedar iman saja. Bukan hanya mereka lisannya saja. Bukan hanya dari sekedar KTP-nya saja dia menyatakan Islam tapi tidak pernah sholat. Bukan itu yang nama iman. Mu'minun kata Allah, qad aflahal mu'minun. Maka jamaah rahmatullah, kalau standar iman kita pada hari ini masih yang 1 dan 2 tadi, maka kita harus rubah pada momentum zaman ini menjadi al-mu'minun. Apa syarat yang kedua kata Allah?
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, banyak para ulama menafsirkan kalimat khusyuk. Apakah khusyuk itu kita tidak bisa mendengar situasi ketika kita salat? Tidak. Apakah kita tidak bisa merasakan apa yang terjadi di saat kita? Tidak. Khusyuk itu adalah di surah Al-Baqarah 45 dan 46 disebutkan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabirah, sungguh salat itu sangat berat dilaksanakan, illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang takut dan khusyuk kepada Allah. Siapa itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang menyangka ketika melakukan salat dia bersangka bahwasanya dia dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulaqu rabbihim, seolah-olah ia berjumpa sama Allah secara langsung. Makanya dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membaca Al-Fatihah saja itu dibalas sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamadani 'abdi, Ar-Rahmanir Rahim, asna 'alayya 'abdi, sampai seterusnya itu dibalas sama Allah. Betapa banyak dari kita yang pada hari salat hanya membaca sekedar itu saja? Tidak. Secara tidak langsung kita komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang khusyuk. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un, dan dia menyangka seolah-olah ibadah yang dilakukan pada hari itu adalah ibadah terakhir yang ada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia khusyuk, takut kepada Allah. Kita tidak tahu umur kita kapan batas ajal dari hidup kita. Maka maksimalkanlah dalam ketika ibadah kepada Allah, seolah-olah kita itu berjumpa kepada Allah dan kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Dia. Kemudian di surah An-Nisa penjelasan tentang khusyuk di ayat 43-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau dekati salat. Jangan pernah diikan salat sekalipun wa antum sukara, dan kau dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan melamun dan lain sebagainya. Hatta ta'lamu ma taqul, sampai engkau itu mengetahui apa yang engkau ucapkan. Jadi jemaah rahimakumullah, intinya adalah kalimat khusyuk dari dua ayat yang dijelaskan tidak lain kecuali menjelaskan, pertama, kita seolah berjumpa kepada Allah, kedua, kita yakin kita akan kembali kepada Dia, dan ketiga, kita paham mengetahui apa yang kita ucapkan dalam kalimat salat kita. Mari kita berhisab diri. Pernahkah kita mempelajari fikih dari bagaimana tata cara salat Nabi SAW? Bagaimana cara Nabi mengangkat tangannya? Bagaimana cara Nabi rukuknya? Sujudnya? Itu dari gerakan. Bagaimana dari segi bacaannya? Apakah hanya sekedar Rabbighfirli warhamni wajib? Tidak tahu artinya. Padahal disebut kalimat ampunan, mengangkat derajat, warfa'ni wa'afini, ampuni aku, berikan aku kesehatan, semuanya didoakan. Tapi bagaimana dari kita yang mungkin tidak paham apa yang kita katakan dalam salat kita? At-tahiyatu lillah wa barakatus salawat, segala kehidupan, keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'rajnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sambut, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Sesungguhnya engkau selamat wahai Nabi, dan rahmat atas engkau. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah egois dan dia ingat akan umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamatan bagi kami dan juga kepada hamba-hambamu yang saleh. Kehadirin jemaah rahimakumullah, dari ucapan yang salat kita bacakan saja, kalau kita pahami betul, maka kita betul-betul ada orang yang khusyuk dan takut kepada Allah dan paham maknanya, tidak hanya sekedar salat. Makanya kalau pada hari ini kita ada yang merasa telah bertahun-tahun salat tapi masih juga melakukan keburukan, mencela orang lain, saling berselisih, berarti ada yang salah tata cara salat kita kepada Allah. Itu ada kuncinya. Karena di surah Al-Kabut itu ayat 45 disebutkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pasti dapat mencegah hidup yang fahsya juga munkar. Fahsya yang merugikan orang lain, maksiat yang melakukan orang lain, munkar maksiat melakukan untuk merugikan orang lain. Fahsya yang merugikan diri sendiri, munkar merugikan orang lain. Dua ini bisa tercover oleh bagus salat kita dan khusyuk di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah tawarkan ingin masuk sebagai firman Allah, maka jagalah salat khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka tidak menyia-nyiakan waktunya.
Dia manfaatkan waktunya, tidak sia-sia. Dia tahu apa aktivitas yang dia lakukan. Jam sekian aku melakukan, dari subuh, sholat sunnahnya, atau dari malamnya sholat hanya 1 jam sebelum subuh sholat tahajud, sholat subuh, kemudian jam 10 dia pukul sholat duha lagi, sampai lagi pukul 12 dia sholat zuhur. Terus dia atur waktunya itu betul-betul tidak ada sia-sia, sehingga terisi untuk beribadah kepada Allah dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Ini orang mendapatkan yang kedua. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka yang melakukan zakat, hartanya telah melimpah, emasnya banyak, sudah memenuhi haul dan nisab, dia keluarkan, dia bersihkan hartanya tadi dengan zakat, karena dia tahu zakat itu berarti membersihkan harta kita yang nanti kelak akan menjadi saksi sehingga kita dihisab di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang menjaga kemaluannya dari perbuatan zina mata, zina tangan, zina kaki, semuanya dijaga. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Dan barang siapa yang berlebihan mencari lebih di balik itu, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang melampaui batas, tidak melakukan homoseksual, tidak ada LGBT unsur yang di sana, tidak mendukung akan pemikiran tentang LGBT dan lain sebagainya. Dan karena tahu bahwa semuanya itu dapat mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, dia jaga kemaluannya. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, apabila dia diberi amanah, apabila dia berjanji, dia tepati semuanya. Apabila dia diangkat oleh masyarakat menjadi kepala dusun, apakah kepala desa, bapak camat, bapak bupati, dia jaga amanah itu. Maka kata Allah, mereka inilah para ahli yang mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Allah, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka yang menjaga salatnya yang 5 waktu itu tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan pimpinan Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, uniknya dari beberapa ayat ini kita bacakan, awalnya Allah tawar dengan salat yang khusyuk, yang kedua ditutupi dengan menjaga salatnya. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Artinya dari seluruh amalan yang telah Allah tawarkan tadi, maka salat ini adalah kunci utama, ya, kunci utama dari seluruh amalan yang ada. Kalau betul salatnya, maka betullah amalan yang lain. Awwalu ma yuhasibu yaumil qiyamah wa huwa shalah. Yang pertama kali dihisab pada yaumil qiyamah bukan zakatnya, bukan dari haji atau umrahnya, bukan puasanya, tapi adalah salat. Betul salatnya, maka dia akan menjadi angka 1, sehingga angka 0 yang setelahnya itu akan menjadi bernilai. Kalau tidak betul salatnya, maka amalan yang akan sia-sia. Maka jemaah rahimakumullah, alangkah baiknya kita pada hari ini untuk terus mempelajari kajian-kajian Rasulullah SAW, mulai dari hadis Nabi, dari kitab-kitab para ulama yang telah memudahkan kita, dan juga dari Al-Quran yang Karim, sehingga seluruh amalan kita lakukan itu tidak ada sia-sianya di mata Allah, karena sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena para ulama menyimpulkan ada 2, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba, dengan sesuai sunnahnya Rasulullah SAW. Maka setelah itu Allah katakan, ulaika humul warithun, mereka lah para ahli waris, alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga firdausnya Allah dan mereka kekal di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, hanya 6 ataupun 7 syaratnya Allah berikan kepada kita dan harus kita pelajari dan harus kita kaji. Hanya 7 syarat undangan firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada hari ini jamaah rahimakumullah, kita mati-matian berpendidikan dari SD, SMP, SMA, S1, bahkan S2 sampai dengan S3-nya, kurang lebih sampai 16 bahkan 20 tahun dalam berpendidikan. Tamat kita hanya untuk mendapatkan kemuliaan di dunia saja. Kalau hanya itu dari misi dari kehidupan kita jemaah rahimakumullah, maka sungguh sangat rugi kita jemaah rahimakumullah. Kenapa tidak pernah kita luangkan waktu kita untuk mempelajari hadis Nabi? Kenapa kita tidak pernah meluangkan waktu kita untuk mempelajari Al-Quran? Karena dari Al-Quran dan hadis itu bisa jadi itulah yang kekurangan selama yang kita cari. Itu ada terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Betapa banyak dari orang-orang Bani Israel atau dari orang-orang Yahudi yang mungkin pada hari ini banyak mengkaji Al-Quran, tapi mereka tidak pernah mengakui akan kebenarannya. Tapi betapa banyak dan ironisnya orang-orang muslimin, khususnya mayoritas di Indonesia yang berjumlah 240 juta lebih umatnya,
dan 90% adalah orang umat Islam, tapi Islamnya masih kita pertanyakan jemaah rahmatullah. Tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah belajar hadis, hanya Islam di KTP-nya saja. Sungguh sangat miris jemaah rahmatullah. Kalau pada hari ini kita merasa telah menjadi orang beriman, mari kita tingkatkan menjadi orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sesungguhnya jika suatu negeri di tepi barat ini, di Pulau Semelu ataupun di Aceh di Indonesia ini, yang mereka amanu beriman, kemudian wattaqu bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakah, akan kami buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kita hanya menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah rahmatullah, negeri kita adalah negeri yang kaya. Sumber daya manusia kita banyak, orang-orang yang pintar, para ahli, tapi belum dapat keberkahan. Berarti ada yang salah cara beriman dan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan kekurangan sumber daya manusia yang hebat, kita kekurangan insan yang betul-betul beriman dan bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau telah itu kita ciptakan di negeri kita, maka tunggulah berkah dari langit dan bumi, bukan hanya kenikmatan dunia, tapi kita mendapatkan keberkahan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah bisa kami sampaikan wasiat dari khatib. Khususnya ini dapat menjadi wasiat bagi diri kami menyampaikan dan para jamaah. Mudah-mudahan kita menjadi insan Allah yang bertakwa di matanya dan akan memperoleh surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.